Pantun rohani untuk hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. dengan Bibi di Surabaya. Bersama saya, Frida dari Salatiga. Bersama saya, Aleta dari Solo. Selamat berjumpa kembali para saudara-saudari, para sahabat, bersama dengan saya Romo Gracius SVD di Yogyakarta. Semoga saya menjumpai para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, mungkin karena iman kita atau saudara-saudari seiman pernah mengalami kecemasan, ketakutan, kepanikan, hingga tertekan stres. Secara sosial, Anda dihakimi, Anda diasingkan, Anda disingkirkan. Kita juga mungkin mendapat tekanan dan kekerasan secara fisik, atau mengalami penganiayaan, dan sebagainya. Dan tidak mudah menjadi pengikut Kristus, sangat tidak mudah. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Hari ini firman Tuhan dari Matius bab 10 ayat 16 sampai 23 sangatlah dahsyat untuk menjelaskan soal itu. Sebagai orang yang mengimani Yesus, kekuatan firman pada hari ini terdiri dari beberapa fase dan kita refleksikan secara global saja. Yang pertama, saudara, kesadaran menempatkan diri dan bersikap. Ketika Yesus mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Banyak orang tetap tak bernalar, walau adanya virus sudah terbukti. Hendaklah kalian cerdas seperti ular, sekaligus tulus seperti merpati. Kita disadarkan bagaimana menempatkan diri di mana saja kita berada dan mampu bersikap sebagai orang yang mencintai Kristus, yang mencintai kehidupan, mencintai kasih sayang. Yang kedua, saudara, kewaspadaan terhadap orang yang mengaku mengenal Allah sumber hidup, yang pengasih dan penyayang, tetapi sikap hidupnya adalah penghakim, penghukum, bahkan di rumah ibadatnya. Yesus juga berkata, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Jadi saudara, sahabatku, waspadalah kita terhadap orang yang mungkin seperti itu dan ada di sekitar kita. Yang ketiga, sahabat, peristiwa seperti itu sesungguhnya adalah karunia Allah dalam kuasa Roh Bapa, sehingga kita bukan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kita mampu berkata-kata oleh karena Roh Bapa. Tetapi sahabat, diperlukan daya kontemplatif untuk masuk ke dalamnya, sehingga apa yang kita katakan berasal dari Roh Bapa sendiri. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jajanan Jawa banyak pakai kelapa. Hanya masaknya dengan berbagai cara. Jangan khawatir harus bicara apa, sebab Roh Bapakku yang akan berbicara. Yang keempat, saudara, karena iman kepada Yesus, keluarga kita juga bisa berantakan. Juga karena mereka menolak Yesus dan jadi pemberontak terhadap nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Karena kita mengimani Yesus,
sementara saudara-saudari kita tidak, maka seringkali bentrokan itu terjadi. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini kesaksian yang luar biasa, bahwa ketika kita tidak mengenal Yesus sesungguhnya, maka kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang akan menyesak Yesus, saudaramu sendiri. Yang kelima, sahabat, dibenci semua orang karena iman kepada Yesus. Apa yang kita buat? Yesus sudah mengatakan bahwa kita bertahan untuk keselamatan yang akan datang. Yesus mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan di dalam sampai pada kesudahannya akan selamat. Maka kita berusaha, sahabat, saudara-saudari, dalam kebencian semua orang yang diberlakukan pada orang yang percaya kepada Kristus, bertahanlah kita agar keselamatan abadi dapat kita terima. Masih saja ada yang berprinsip kaku, diminta taat prokes kok susah amat. Kamu akan dibenci karena namaku, tetapi yang bertahan akan selamat. Yang keenam, sahabat, jangan mati konyol. Kehidupan itu terus berlanjut untuk kebaikan-kebaikan di masa mendatang yang masih dapat kita buat. Jangan mati konyol. Mungkin kita bisa menjadi martir pada waktu yang tepat. Tapi Yesus juga berkata, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi sahabat-sahabat, saudaraku sekalian, mengikuti Yesus mendapatkan konsekuensi yang demikian berat, terutama terhadap orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang membenci Yesus. Sudah siapkah kita untuk mengalami seperti itu? Bertahanlah untuk kebahagiaan di masa mendatang. Usus saya serasa melilit saat perjalanan menuju Surabaya. Ikuti Yesus, keputusan yang sulit. Jika bertahan, ujungnya bahagia. Selamat menjalani hari ini dengan semangat saudara, dengan penuh sukacita, dan mari kita mulai bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat menjadi cerdik sekaligus tulus, dan tulus sekaligus cerdik. Berkah dalam. Berkah dalam.